Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Aku tinggal bersama suamiku di sebuah rumah sederhana yang terletak di pinggiran kota. Meski rumah itu tidak besar, namun suasananya penuh dengan cinta. Dinding-dindingnya memancarkan kehangatan, dan setiap sudutnya mencerminkan usaha kami untuk menciptakan tempat yang nyaman. Suamiku, Fahri, selalu memastikan aku merasa tenang dan dihargai. Dia adalah sosok yang penuh perhatian, selalu ada untuk memenuhi segala kebutuhanku, baik fisik maupun emosional. Pernikahan kami mungkin tidak dimulai dengan cara yang biasa, tapi dengan setiap hari yang kami jalani bersama, aku semakin merasa bahwa ini adalah jalan yang benar. Fahri selalu tahu bagaimana membuatku merasa dihargai. Dari hal-hal kecil, seperti menyiapkan teh hangat di pagi hari, hingga perhatian besar seperti mendengarkan keluh kesahku tanpa menghakimi. Ketika aku merasa lelah dan cemas tentang masa depan, Fahri selalu ada untuk menenangkan hatiku. Tatapan matanya, yang penuh dengan pengertian, membuatku merasa bahwa aku tidak sendirian. Bahkan di tengah segala tantangan, ada keindahan yang hadir dalam kebersamaan kami. Dia adalah penyemangat dalam hidupku, sumber kekuatan yang tak tergantikan. Aku merasa bahagia, merasa bahwa ini adalah rumahku, tempat di mana cinta berkembang dan menyatukan kami. Setiap malam, setelah hari yang panjang, kami duduk berdua di teras kecil rumah ini. Fahri menggenggam tanganku dengan lembut, dan aku merasakan kedamaian yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Pernikahan kami mungkin dimulai dengan alasan yang tidak biasa, tetapi kini, di sini, di rumah sederhana ini, aku merasakan cinta yang tulus dan hangat, sebuah cinta yang tumbuh di antara kami, perlahan tapi pasti. Namun, di balik kebahagiaan yang aku rasakan, ada satu bayangan yang semakin menggelap. Ibu mertuaku, Bu Eti, yang sejak awal tidak begitu menyukaiku, mulai menunjukkan sikap yang semakin jelas. Tidak seperti Fahri yang selalu mendukungku, Bu Eti seolah tidak bisa menerima kehadiranku dalam hidup mereka. Pada awalnya, aku mencoba mengabaikan sikapnya yang dingin, berharap bahwa seiring waktu, semuanya akan membaik. Tapi, semakin lama, aku merasakan ada sesuatu yang semakin memburuk. Cemburu dan iri mulai terlihat jelas dari sikapnya. Setiap kali Fahri menunjukkan perhatian padaku, seperti membawakan makan siang untukku atau sekadar menanyakan bagaimana kabarku setelah seharian bekerja, matanya akan menyipit dengan tajam. Ada kilatan rasa tidak senang yang tak bisa ia sembunyikan, meski dia berusaha tersenyum. Aku merasa seolah-olah aku sedang berdiri di bawah sorotan tajam yang tidak pernah berhenti. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Fahri memelukku dengan lembut, memberiku ciuman di pelipis. Bu Eti yang duduk di meja makan menundukkan wajahnya, dan aku bisa merasakan atmosfer yang berubah seketika. Dia mulai sering menciptakan alasan untuk memanggil Fahri, seperti meminta bantuan untuk sesuatu yang bisa dia lakukan sendiri. Namun, Fahri, yang sebelumnya selalu sigap melayani ibunya, mulai lebih sering menunduk pada permintaanku. Rasa perhatiannya padaku seolah tidak bisa dibendung. Aku bisa merasakan keretakan itu, meskipun Fahri tidak pernah mengatakan apapun. Ibu mertuaku semakin merasa kehilangan, dan aku menjadi sasaran segala kekesalannya. Dia mulai menciptakan berbagai situasi yang memaksaku untuk merasa tidak nyaman. Kadang-kadang, dia berbicara tentang masa lalu Fahri dan mengungkit kenangan-kenangan indah bersama Vera, mantan kekasihnya, seolah-olah untuk mengingatkan aku bahwa aku belum cukup untuk menggantikan posisinya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Setiap kali aku mencoba berbicara dengan Fahri tentang sikap ibunya, dia hanya diam, seperti memilih untuk menghindar. Aku merasa terjebak dalam sebuah permainan yang tak pernah aku pilih.
Bu Eti semakin merasa bahwa aku merebut perhatian anaknya, dan kebenciannya semakin nyata. Sementara itu, di dalam hatiku, aku merasakan ada luka yang semakin dalam setiap kali dia menunjukkan sikap dingin dan sinis. Sebuah perasaan yang sulit dijelaskan, namun sangat menguasai. Pernikahan kami yang awalnya tampak sempurna kini mulai terbalut dengan ketegangan yang semakin besar. Dan aku, yang hanya berusaha untuk mencintai suamiku dan keluarga kecil kami, mulai merasakan bahwa cinta itu tak selalu berjalan mulus. Hidupku yang dulu terasa penuh kebahagiaan mulai berubah menjadi penuh kecemasan dan ketegangan. Aku sering memesan paket untuk diriku sendiri, beberapa barang yang ingin kuperoleh sebagai cara untuk sedikit merasakan kemewahan di tengah kehidupan kami yang sederhana. Itu adalah kebahagiaan kecilku. Meskipun tidak banyak, setiap paket yang datang terasa seperti hadiah bagi diriku sendiri, sebuah pelarian dari rutinitas harian yang melelahkan. Namun, ibu mertuaku, Bu Eti, yang selalu memantau setiap gerak-gerikku, mulai melihat kebiasaanku itu dengan cara yang berbeda. Awalnya, dia hanya menyebutkan dalam percakapan singkat, "Kamu sering sekali membeli barang-barang itu. Apa kamu tak merasa cukup?" Kata-katanya terdengar seperti sebuah sindiran halus, namun aku menganggapnya hanya sebagai komentar biasa. Tapi, tak lama setelah itu, desas-desus mulai berkembang. Bu Eti, dengan mulutnya yang tak pernah bisa diam, mulai menyebarkan gosip di sekitar lingkungan kami. Katanya, aku terlalu sering membeli barang, dan bahkan menuduhku berperilaku boros dengan uang keluarga. Tapi itu bukan yang terburuk. Lama-kelamaan, gosip itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih kejam dan tak terduga. Suatu hari, ketika aku sedang berada di rumah, sebuah paket datang. Tukang paket itu, seorang pria muda yang hanya datang dan pergi dengan cepat, mengantarkan paketku dan berlalu. Bu Eti, yang kebetulan melihat kejadian itu dari balik jendela, langsung memasang wajah curiga. Dia mulai bercerita kepada orang-orang di sekitar kami bahwa aku sering menerima kunjungan dari pria tersebut, tukang paket yang hampir tak pernah kuperhatikan sebelumnya. Dalam ceritanya, dia menyebutkan bahwa aku sering bertemu dengan pria itu dalam situasi mencurigakan, dan mulai menyebarkan fitnah kejam tentang hubungan gelap antara aku dan tukang paket itu. Fitnah yang disebarkan semakin parah. Ibu mertuaku bahkan mengatakan bahwa aku berselingkuh dengan pria itu, dan bahwa Fahri tidak tahu tentang hubungan kami yang tersembunyi. Aku tak bisa mempercayai apa yang kudengar. Setiap kata yang keluar dari mulut Bu Eti semakin membunuh hatiku, menghancurkan citra yang telah aku bangun sebagai istri yang setia dan penuh cinta. Fahri, yang semula percaya padaku dan selalu membelaku, mulai terlihat ragu. Dia mendengar rumor yang tersebar dan mulai mempertanyakan kebenarannya. Aku mencoba menjelaskan bahwa semua itu tidak lebih dari fitnah, tapi dia hanya diam, matanya penuh kebingungan. Aku bisa merasakan ada keraguan yang tumbuh di hatinya, dan itu membuat hatiku semakin terluka. Pernikahan kami yang sudah rapuh semakin terombang-ambing oleh kebohongan yang tak berdasar. Setiap hari, aku merasa semakin terperangkap dalam kebohongan yang tidak pernah kubuat. Bu Eti berhasil menanamkan benih kebencian di antara kami, dan aku tidak tahu bagaimana cara untuk membuktikan bahwa semuanya hanya fitnah belaka. Hari-hari yang berlalu terasa semakin berat. Aku merasa seperti berada di ujung jurang. Setiap langkahku penuh dengan ketegangan yang menghimpit. Meski aku berusaha menjelaskan kepada Fahri bahwa semua yang dituduhkan itu tidak benar, dia tetap diam, seperti tak mampu menemukan kata-kata yang tepat. Kata-kata ibu mertuaku, yang semakin kejam dan tak berbasis fakta, semakin merobek hatiku. Setiap kali aku melihat tatapan Fahri yang penuh keraguan, rasanya aku ingin teriak, ingin menghapus semua kebohongan itu, tetapi aku tahu tidak ada yang bisa kuubah hanya dengan kata-kata. Aku duduk di ruang tamu, mencoba menyibukkan diri dengan hal-hal kecil untuk mengalihkan perhatian, namun hatiku selalu terasa kosong. Aku mendengar suara pintu terbuka, dan Fahri masuk dengan wajah yang tak bisa kubaca. Tatapan matanya tajam, namun kosong. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang berubah, meskipun dia tidak mengucapkan apapun. Fahri. Aku memanggilnya pelan, dengan harapan bisa mendapatkan sedikit perhatian darinya. Namun dia hanya mengangguk, seolah tidak ingin mendengar penjelasan lebih lanjut.
Ibu bilang banyak hal tentangmu, Lily, katanya akhirnya, suaranya berat dan penuh penyesalan. Kamu harus tahu bahwa aku tidak ingin berburuk sangka, tapi ini semua membuatku bingung. Aku tidak tahu siapa yang harus kupercayai lagi. Jantungku berdegup kencang, dan dadaku terasa sesak. Aku bisa merasakan ada jurang yang semakin lebar antara kami, sebuah ruang kosong yang tak bisa dijembatani dengan kata-kata. Apa kamu benar-benar berpikir aku bisa berbuat begitu, Fahri? Apa kamu benar-benar percaya pada kata-kata ibumu? Tanyaku dengan suara bergetar. Dia terdiam sejenak, dan aku bisa melihat raut wajahnya yang penuh pergolakan batin. Aku tidak tahu harus berkata apa. Lily, semua ini sangat sulit. Jawabnya pelan, seolah menghindari pandanganku. Aku merasa seperti ada duri yang menusuk jantungku. Aku ingin dia memelukku, meyakinkanku bahwa dia percaya padaku, bahwa dia tahu siapa aku sebenarnya. Tapi yang kuterima justru jarak yang semakin lebar antara kami. Jadi kamu tidak percaya padaku? Aku bertanya, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Akhirnya, tak bisa lagi aku menahan kesedihan. Aku berdiri dan berjalan menjauh, langkahku tergesa-gesa seolah menghindari kenyataan yang terlalu pedih untuk kutanggung. Aku tidak tahu lagi, Fahri, aku tidak tahu apa yang kamu percayai. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan pernah berbohong padamu. Ucapku, meskipun suaraku hampir hilang ditelan kesedihan. Fahri menghela napas, dan aku bisa merasakan ada luka yang menganga di antara kami. Lily, aku tidak tahu harus bagaimana. Ibu, dia sudah terlalu banyak berbicara. Semua ini sangat mengganggu, katanya, masih dengan nada yang penuh keraguan. Aku memutar tubuhku, menatapnya dengan air mata yang mulai mengalir. Kamu pikir aku senang dengan semua ini, Fahri? Kamu pikir aku ingin menjalani hidup seperti ini? Semua ini bukan salahku. Suaraku pecah, menandakan betapa terpuruknya aku. Kamu malah diam, membiarkan ibumu menghancurkan semuanya. Apa kita masih punya apa-apa lagi? Fahri terdiam, wajahnya penuh penyesalan dan kebingungan. Aku tidak ingin kehilanganmu, Lily, tapi aku juga tidak bisa begitu saja menentang ibu, katanya pelan, hampir seperti bisikan. Aku merasakan hatiku terhimpit oleh kata-katanya. Sungguh, aku ingin dia melawan, ingin dia berdiri di sisiku, melawan setiap fitnah yang datang. Namun yang ada hanya keheningan dan keraguan yang semakin merobek hati kami. Aku menangis, bukan hanya karena fitnah itu, tetapi karena aku merasa kami semakin menjauh. Kami mulai terperangkap dalam permainan yang tak pernah kami pilih, dan aku tidak tahu bagaimana cara mengembalikan segalanya seperti semula. Apakah kita masih bisa bertahan, Fahri? Aku bertanya dengan suara lirih, hampir tidak terdengar. Dia menatapku dengan mata penuh kebingungan dan rasa bersalah, namun tidak ada jawaban yang keluar. Aku merasa hancur. Aku tahu, seharusnya ini adalah saat yang membahagiakan. Aku hamil, dan seharusnya itu adalah momen yang penuh dengan harapan dan sukacita. Tapi kebahagiaan yang seharusnya mengisi hati ini justru tercemar oleh sindiran dan tuduhan yang tak beralasan. Ibu mertuaku, Bu Eti, yang seakan tak pernah puas dengan apapun yang kulakukan, kini menambah luka dalam hidupku dengan kata-kata yang semakin pedas dan menusuk. Sejak aku mengetahui kehamilanku, aku berharap Fahri dan aku bisa merayakan kebahagiaan ini bersama. Tapi sebaliknya, setiap kali aku melihat Bu Eti, dia selalu menyampaikan kata-kata yang penuh dengan sindiran. Ah, hamil? Siapa tahu itu anak Fahri atau bukan? Katanya dengan nada yang sengaja dibuat seolah-olah itu hanya candaan. Namun aku bisa merasakan betapa tajamnya kalimat itu, seolah ia menikamku di tempat yang paling dalam. Anak itu mungkin saja bukan anak Fahri. Lanjutnya lagi suatu pagi, saat aku sedang duduk di meja makan. Siapa yang tahu? Kan? Mungkin saja kamu selingkuh dengan tukang paket itu. Kan? Cuma dia yang sering datang ke rumah ini. Setiap kata yang keluar dari mulutnya semakin membuat dadaku terasa sesak. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Hanya diam, menahan air mata yang hampir tumpah. Betapa kejamnya dia, menuduhku begitu saja,
Padahal aku sedang mengandung cucunya, darah daging keluarganya sendiri. Aku berusaha untuk tetap tenang, untuk tidak membiarkan kata-kata itu menghancurkan kebahagiaanku. Tapi itu sangat sulit. Fahri, yang sejak awal tak banyak bicara, hanya diam saja mendengar kata-kata ibunya. Dia tidak pernah membela aku, tidak pernah mengatakan apapun untuk meluruskan tuduhan itu. Aku bisa merasakan ada keheningan yang lebih mencekam daripada kata-kata ibunya, sebuah keheningan yang menambah rasa sakit di dalam hati ini. Jadi kamu hanya akan diam saja, Fahri? Tanyaku, suaraku hampir tak terdengar. Kamu akan membiarkan ibumu terus-menerus menghinaku seperti ini? Fahri hanya menundukkan kepala, dan aku bisa melihat betapa dia terperangkap dalam kebingungan. Lili, aku tidak tahu harus berkata apa. Jawabnya pelan, suaranya penuh penyesalan. Hatiku semakin hancur mendengar jawabannya. Aku tahu, aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan rumah tangga ini, untuk tetap berdiri di sampingnya meski segala tuduhan dan fitnah datang bertubi-tubi. Namun, apa yang kuterima? Keheningan dan ketidakpedulian. Bahkan saat aku sedang mengandung anak kami, dia masih belum mampu berdiri tegak di sampingku, membela aku dari kata-kata jahat ibunya. Bu Eti terus-menerus mengulang sindirannya, seakan-akan dia menikmati penderitaanku. Setiap kali aku berusaha untuk mengalihkan perhatian, dia akan melontarkan lagi tuduhan yang sama, dengan nada yang semakin tajam. Mungkin kamu berpikir aku bodoh, ya? Kamu pikir aku tidak tahu apa yang terjadi? Katanya dengan senyum sinis, matanya menyiratkan kebencian yang dalam. Aku merasa terperangkap dalam dunia yang penuh dengan kebohongan dan rasa tidak percaya. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku menelan semua sindiran ini? Atau haruskah aku pergi menjauh, mencari kedamaian di luar sana? Tapi aku tahu, aku tidak bisa pergi. Aku masih mencintai Fahri, meskipun dia seolah tak mampu melihat apa yang sedang terjadi di hadapannya. Kehidupan yang kuimpikan bersama Fahri mulai retak. Setiap langkahku terasa berat, setiap senyumku terasa dipaksakan. Aku merasa semakin terpojok, dihimpit oleh kata-kata Bu Eti yang terus-menerus menggali luka lama. Aku hamil, aku membawa anak Fahri dalam tubuhku, dan dia masih saja meragukan aku, bahkan menyebutku dengan tuduhan yang tidak berdasar. Ketika kau dihadapkan pada semua ini, rasanya seperti hidupmu dihancurkan perlahan-lahan oleh orang yang seharusnya mendukungmu. Hari demi hari, aku merasa semakin tenggelam dalam lautan ketidakpastian dan keputusasaan. Semua kebahagiaan yang pernah aku rasakan kini, seperti mimpi buruk yang tak bisa aku hindari. Aku berusaha untuk bertahan, untuk melawan setiap kata dan tuduhan yang dilemparkan kepadaku, tapi semakin lama, aku merasa diriku semakin rapuh. Aku merasa seperti dikelilingi oleh dinding yang semakin rapat, tak ada ruang untuk bernapas, tak ada tempat untuk lari. Aku tahu bahwa kehamilanku harusnya menjadi momen yang membahagiakan. Tetapi setiap kali aku merasakan gerakan kecil bayi dalam perutku, rasa sakit hati yang mendalam justru datang menguasai. Bagaimana bisa aku bahagia, jika orang-orang yang seharusnya mendukungku malah mencerca dan meragukan segala yang aku lakukan? Dan yang lebih menyakitkan, suamiku, sosok yang dulu kupilih untuk menghabiskan hidup bersama, justru semakin jauh dariku, terjebak dalam kebohongan yang ditaburkan oleh ibunya. Suatu malam, aku tidak bisa lagi menahan semuanya. Air mata yang telah kutahan begitu lama, akhirnya mengalir deras. Aku menangis tanpa suara, hanya ada rasa sakit yang menghimpit dada, membuatku hampir merasa tak bisa lagi bertahan. Aku mencari Fahri, aku perlu dia, aku membutuhkan dia lebih dari apapun. Aku ingin dia mendengarkan penjelasanku, aku ingin dia melihat aku dengan matanya yang dulu, dengan cinta yang dulu ada di antara kami. Aku menemukannya di ruang tamu, duduk sendiri, wajahnya tampak letih, namun aku bisa melihat ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ada keraguan yang lebih dalam, sebuah jarak yang semakin melebar di antara kami. Tanpa berkata apapun, aku mendekat padanya, berlutut di depannya, menangis tak terkendali. Fahri, tolong percayalah padaku. Aku tidak pernah berbuat apa-apa yang salah. Aku tidak berselingkuh dengan tukang paket itu, tidak ada apapun di antara kami. Terisaku, suaraku terputus-putus,
penuh dengan kesedihan yang mengerikan. Aku memegang tangannya, memohon dengan segala yang ada di dalam diriku. Fahri, aku hamil. Ini anakmu, anak kita. Mengapa kamu tidak bisa mempercayai aku? Mengapa kamu begitu mudah terpengaruh oleh kata-kata ibumu? Aku menangis terseduh-seduh, hatiku hancur melihat bagaimana dia hanya menundukkan kepalanya, tidak bisa melihat mataku yang penuh harapan. Dia akhirnya mengangkat wajahnya, namun matanya kosong. Lili, aku tidak tahu lagi. Semua yang ibu katakan tentangmu, itu terlalu banyak. Aku merasa dikhianati. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Kata-katanya begitu pelan, namun terdengar jelas seperti pisau yang menembus hati. Jangan, Fahri, tolong, jangan lakukan ini padaku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku butuh kamu. Aku tidak bisa menghadapinya sendirian, apalagi dengan bayi ini. Kamu adalah segalanya bagiku, ujarku, suaraku penuh dengan ketakutan. Aku menggenggam tangan Fahri lebih erat, berharap dia bisa merasakan betapa dalamnya rasa sakitku, betapa aku begitu membutuhkan dia, dan betapa aku tak sanggup berhadapan dengan semuanya tanpa dukungannya. Namun, dia menarik tangannya dengan lembut, menghindar. Aku minta maaf, Lili, jawabnya, suaranya begitu datar, tanpa emosi. Aku rasa kita tidak bisa melanjutkan ini. Aku tidak bisa mempercayaimu lagi. Kata-kata itu menghantamku dengan keras. Lebih keras dari apapun yang pernah kudengar. Aku merasa seperti dunia ini runtuh di atas kepalaku. Apa yang terjadi dengan cinta kami? Apa yang terjadi dengan janji-janji yang pernah dia ucapkan padaku? Jangan tinggalkan aku, Fahri, aku mohon. Aku tidak tahu bagaimana aku akan bertahan tanpamu. Terisaku, air mata semakin deras. Namun, Fahri hanya menatapku dengan pandangan yang penuh penyesalan, tapi kosong. Aku sudah memutuskan, Lili, kita harus berpisah. Suara itu seperti lonceng kematian bagi hatiku. Aku merasa terhempas, jatuh ke dalam jurang yang begitu dalam. Semua harapan, semua impian yang kupertaruhkan pada pernikahan ini hancur seketika. Aku menangis, memohon, namun Fahri tetap diam, tidak bisa lagi memberikan jawaban yang kuinginkan. Dan pada malam itu, aku ditinggalkan sendirian. Sendirian dengan bayiku, sendirian dengan rasa sakit yang menggerogoti jiwaku, sendirian dengan semua kesedihan yang menyesakan. Aku merasa seperti dunia ini tak lagi memiliki tempat untukku. Beberapa bulan berlalu setelah perpisahan itu, dan aku merasa seperti hidupku terhenti. Kehamilanku, yang seharusnya menjadi berkah, kini terasa seperti beban yang sangat berat. Aku terus berjuang, berusaha untuk tetap bertahan meski rasa sakit dan patah hati menggerogoti setiap bagian dari diriku. Dunia yang dulunya penuh dengan harapan kini terasa suram, dan setiap hari terasa seperti perjuangan untuk bangun dan melangkah lagi. Suatu pagi, aku duduk di ruang tamu, memandangi perutku yang semakin besar, merasa seperti tidak ada lagi yang bisa kuperjuangkan. Aku masih mengingat betapa aku memohon pada Fahri untuk mempercayai aku, namun dia malah meninggalkanku begitu saja. Aku merasa hancur, terluka, dan sepi. Namun, meskipun hatiku hancur, aku tahu aku harus terus berjuang untuk anak ini. Anak yang ada dalam perutku ini, yang tidak bersalah atas semua kekacauan yang terjadi. Aku harus kuat, meskipun setiap langkah terasa semakin sulit. Hidupku kini lebih sering sepi, berputar dalam rutinitas yang monoton. Namun, tak lama setelah itu, aku mendengar kabar dari seorang teman tentang tukang paket langgananku yang telah mendengar tentang apa yang terjadi. Aku tak pernah benar-benar memikirkan dia sebelumnya, karena dia hanya seorang pengantar paket yang datang dan pergi. Namun, tanpa diduga, dia ternyata tahu lebih banyak tentang hidupku daripada yang aku kira. Suatu hari, dia datang ke rumahku, wajahnya penuh ketegasan. Lili, aku mendengar kabar tentang apa yang terjadi padamu. Aku ingin mencari tahu kebenarannya, ujarnya dengan nada yang serius. Aku tahu kamu tidak bersalah. Kamu tidak selingkuh dengan saya, kan? Aku menatapnya bingung, tak tahu apa yang harus kukatakan. Aku tidak tahu apa yang bisa kamu lakukan,
tapi aku sudah kehabisan segalanya. Bahkan Fahri tidak mempercayaiku. Bagaimana aku bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah? Tidak perlu khawatir, katanya dengan tegas, seakan memahami apa yang kurasakan. Aku akan melakukan sesuatu. Aku hanya bisa menatapnya dengan penuh rasa terima kasih yang mendalam. Meskipun rasanya aneh ada seseorang yang begitu peduli padaku di tengah kesulitan ini. Tukang paket itu, yang hanya datang untuk mengantarkan barang, kini menjadi sosok yang berani berjuang untuk membuktikan kebenaran. Dia berjanji akan mencari cara untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah, meskipun itu berarti dia harus melangkah lebih jauh dari sekadar menjadi saksi. Beberapa hari kemudian, dia datang lagi, kali ini dengan cerita yang tak pernah kuharapkan. Saya pergi ke kantor Fahri. Saya bicara dengan beberapa orang yang mengenalnya. Saya jelaskan semuanya. Tentang tuduhan yang dilontarkan terhadapmu dan tentang kebenarannya. Saya minta mereka untuk melihat bahwa kamu tidak bersalah, katanya dengan wajah penuh keyakinan. Aku terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja ku ketahui. Kamu benar-benar melakukannya? Kamu pergi ke kantor Fahri untuk membicarakan ini? Aku bertanya, suara hampir tercekik oleh rasa haru dan terkejut. Dia mengangguk. Ya, saya tahu ini bukan hal mudah. Tapi saya tidak bisa diam saja melihat seseorang yang tidak bersalah disalahkan. Fahri perlu tahu kebenaran, ujarnya dengan tegas, seakan berkata lebih banyak dari apa yang sebenarnya dia katakan. Aku merasa terharu dan sekaligus malu. Selama ini, aku hanya merasa sendirian, merasa seperti aku adalah satu-satunya orang yang peduli tentang kebenaran ini. Tapi sekarang, seseorang yang bahkan tidak terlalu dekat denganku berani memperjuangkan aku, berani mempertaruhkan kenyamanannya untuk membela kebenaran. Aku merasa sangat dihargai dan diberi harapan baru, meskipun segala sesuatu yang terjadi terasa begitu sulit. Beberapa hari setelah itu, Fahri akhirnya menghubungiku. Suaranya terdengar ragu dan penuh penyesalan. Lili, kata Fahri pelan, aku baru saja mendengar kebenaran dari orang-orang di sekitar saya. Saya tidak tahu harus bagaimana menjelaskan ini, tapi saya tahu saya telah salah menilai kamu. Aku menahan napas, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Kamu akhirnya percaya padaku? Tanyaku, suara bergetar antara harapan dan keraguan. Ya, aku terlalu cepat percaya pada kata-kata ibuku, dan aku telah melakukan kesalahan besar. Aku menyesal, Lili, jawabnya, suara penuh penyesalan. Aku tahu aku sudah menghancurkan semuanya, tapi aku ingin mencoba memperbaiki semuanya. Jika kamu mau memberikan kesempatan lagi, aku ingin bersama kamu dan anak kita. Hatiku yang hancur perlahan mulai merasakan harapan kembali. Namun, meskipun ada penyesalan dan permintaan maaf, aku tahu bahwa untuk bisa kembali mempercayainya, aku membutuhkan waktu. Tetapi, aku juga tahu, aku harus terus berjuang. Bukan hanya untuk pernikahanku, tetapi juga untuk diriku sendiri dan anak yang ada di dalam perutku. Kehidupan ini masih penuh dengan ketidakpastian, tapi satu hal yang aku tahu, perjuanganku belum selesai. Aku harus terus melangkah, walau jalan yang ada terasa begitu berat. Namun, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku merasa ada sedikit cahaya yang menerangi jalanku. Suamiku, yang kini dilanda penyesalan, tak bisa lagi menahan beban yang selama ini dia pikul. Setelah semua yang terjadi, setelah semua kebohongan dan tuduhan yang pernah menimpaku, dia akhirnya menyadari betapa besar kesalahannya. Dia tidak tahu bagaimana caranya kembali, bagaimana mengembalikan semua yang telah hancur. Namun, dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan kembali hatiku, untuk mengatasi rasa bersalah yang terus menghantuinya. Hari itu, aku menerima pesan singkat darinya. Lili, bisakah kita bicara? Aku merasa hati ini dipenuhi perasaan yang campur aduk. Tak ada lagi perasaan cinta yang dulu ada, hanya kebingungan dan luka yang dalam. Aku sudah berusaha melupakan, berusaha menerima kenyataan bahwa dia telah pergi. Tapi setiap kali aku berpikir untuk menutup pintu hatiku, kenangan tentangnya kembali menghantui. Aku tidak menjawab pesan itu, tapi Fahri tidak berhenti. Dia datang mencariku ke rumah, bertanya kepada orang-orang yang kutemui,
berusaha mencari tahu di mana aku berada. Semua langkahnya penuh dengan penyesalan. Aku bisa melihat betapa berat beban yang dia rasakan, dan seiring berjalannya waktu, aku tahu dia benar-benar merasa telah menghancurkan hidup kami. Suatu sore, aku berada di sebuah kafe kecil, duduk sendirian sambil memandang secangkir kopi yang semakin dingin. Tiba-tiba, aku mendengar suara yang sangat familiar. Lily. Suara itu membuat hatiku berhenti sejenak. Aku menoleh, dan di depanku berdiri Fahri, wajahnya penuh dengan penyesalan yang tak terbendung. Matanya terlihat lelah, seperti dia telah berperang melawan dirinya sendiri. Fahri. Suaraku tersendat, aku hampir tidak bisa mengucapkan kata-kata. Aku tahu apa yang akan dia katakan, tapi aku merasa begitu bingung, tak tahu harus bagaimana. Aku tahu aku sudah salah. Aku tahu aku telah mengkhianatimu dengan membiarkan ibuku merusak segalanya, katanya dengan suara penuh rasa bersalah. Aku menyesal, Lily. Aku menyesal sekali. Aku tidak tahu bagaimana bisa sebutir kebohongan itu bisa mempengaruhi pikiranku begitu dalam. Aku tahu aku tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tapi aku ingin memperbaikinya. Tolong beri aku kesempatan untuk menunjukkan kalau aku bisa jadi suami yang lebih baik untukmu. Aku akan berjuang untukmu, untuk kita. Aku melihat ke dalam matanya, dan untuk sejenak, aku merasa sedikit tergugah. Namun, kata-katanya yang penuh penyesalan hanya mengingatkanku pada semua penderitaan yang kutanggung selama ini. Keinginan untuk memaafkan ada, tetapi rasa sakit yang menggerogoti hati ini begitu dalam, terlalu sulit untuk bisa dilupakan begitu saja. Namun, meskipun aku bisa melihat penyesalan yang begitu besar di dalam dirinya, rasa sakit akibat pengkhianatan itu terlalu dalam untuk bisa sembuh dengan mudah. Ketika Fahri menemukanku, aku sudah bukan lagi wanita yang dia kenal. Aku sudah berubah, kebahagiaanku telah lama sirna, dan yang ada kini hanya tembok yang kusembunyikan di dalam diriku. Aku telah membangun tembok itu, membungkus hatiku dengan lapisan-lapisan ketidakpercayaan yang begitu tebal, dan aku menolak untuk membiarkan dirinya masuk lagi. Dia berdiri di depanku, mata penuh penyesalan dan permintaan maaf, tapi aku tidak bisa merasakannya lagi. Aku sudah terlalu terluka. Semua yang telah dia lakukan, semua kebohongan yang telah dia biarkan terjadi, telah merusak segalanya. Dia mungkin ingin memperbaiki semuanya, tetapi bagi aku, itu sudah terlambat. Terlalu banyak waktu yang hilang, terlalu banyak kata yang tidak terucapkan, terlalu banyak cinta yang telah mati di dalam hati ini. Fahri, kataku dengan suara yang tenang, meskipun hatiku hancur. Aku tidak bisa melupakan semua yang terjadi. Aku tidak bisa menganggap semuanya begitu saja. Kamu datang dengan kata-kata maafmu, dengan penyesalanmu, tapi aku sudah tidak bisa mempercayaimu lagi. Aku sudah terlanjur hancur, dan tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Wajah Fahri tampak semakin rapuh. Seakan-akan setiap kata yang keluar dari mulutku adalah pukulan berat baginya. Aku bisa melihat betapa dia ingin aku memaafkannya, betapa dia berharap ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Tapi aku sudah terlalu jauh dari dirinya. Aku sudah membangun dinding yang tidak bisa ditembus lagi. Kamu tidak mengerti, Lily, katanya, suaranya serak. Aku akan berjuang untukmu, aku akan melakukan apa saja untuk memperbaiki semuanya. Tolong, beri aku kesempatan. Namun, meskipun aku bisa mendengar penyesalan dan keinginan untuk berubah dalam suaranya, aku tidak bisa lagi merasakan cinta yang dulu pernah ada di antara kami. Cinta itu telah terkubur bersama dengan semua kebohongan dan pengkhianatan. Aku merasa kosong, dan tidak ada lagi ruang untuk menerima permintaan maaf yang datang terlambat ini. Fahri, aku berkata pelan, suara yang hampir tak terdengar. Aku tidak bisa lagi memaafkanmu. Aku sudah terlalu terluka. Maafkan aku, tapi ini adalah akhir dari segalanya. Kata-kataku seolah menghancurkan sisa harapan yang ada dalam dirinya. Aku bisa melihat dia merunduk, terdiam dalam penyesalan yang mendalam. Tapi aku tahu, tidak ada yang bisa mengubah perasaan ini sekarang. Rasa sakitku lebih dalam daripada apapun yang bisa dia ucapkan. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku merasa seperti aku akhirnya bisa melepaskan semuanya.
Hubungan Fahri dengan ibunya semakin tegang seiring berjalannya waktu. Setiap kali dia mencoba menjelaskan niat baiknya untuk memperbaiki keadaan, ibunya selalu menolaknya dengan penuh kekesalan dan amarah. Ibu Fahri terus saja mengulang-ulang kebohongan tentang diriku, seakan-akan itu adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan kontrol atas hidup anaknya. Dan meskipun Fahri mencoba untuk berbicara dengan lembut, mengharapkan pengertian dari ibunya, semakin jelas bahwa hubungan mereka sudah berada di ambang kehancuran. Aku mendengar dari beberapa orang yang dekat dengan mereka, bahwa rumah tangga mereka semakin rusak. Mereka sering bertengkar, dan setiap kali ibunya menyalahkan aku, Fahri mulai merasa tertekan dan bingung. Tetapi semua itu sudah tidak lagi mempengaruhi aku. Aku sudah cukup dengan perasaan terluka dan pengkhianatan yang kualami. Aku tidak bisa lagi terjebak dalam permainan mereka, dalam kebohongan dan drama yang mereka ciptakan. Sementara itu, aku menjalani hidupku sendiri, dengan bayiku yang semakin tumbuh di dalam perutku. Setiap hari aku berusaha untuk tetap kuat, meskipun luka di hati ini masih menganga. Aku sudah menutup pintu untuk Fahri. Keputusanku sudah final, aku tidak akan kembali kepada pria yang membiarkanku menderita sendirian. Aku tidak akan lagi mengharapkan seseorang yang tidak pernah bisa memberikan aku kebahagiaan yang pantas aku terima. Suatu sore, saat aku sedang berbelanja kebutuhan untuk bayi, teleponku berdering. Aku melihat nama Fahri tertera di layar, dan aku merasakan kekesalan yang tiba-tiba muncul. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, aku berpikir. Namun, aku memutuskan untuk menjawabnya, karena aku merasa sudah waktunya untuk mengatakan semuanya sekali lagi. Fahri, kataku dengan suara yang terasa datar dan lelah. Apalagi yang ingin kamu bicarakan? Kenapa kamu tidak mau memberikan kesempatan lagi? Suara Fahri terdengar putus asa, namun ada ketegangan di dalamnya. Aku sudah meminta maaf. Aku sudah berjuang untuk kita. Aku mendengarkan, namun hatiku semakin keras. Fahri, tidak ada lagi yang bisa kamu katakan. Kamu dan ibumu sudah merusak segalanya. Kamu membiarkanku sendirian di saat aku paling membutuhkanmu, dan sekarang kamu datang hanya dengan kata-kata kosong tentang penyesalan. Itu tidak cukup untuk menghapus semua yang telah kamu lakukan. Ada jeda sejenak di pihaknya, seakan dia mencoba menenangkan dirinya sendiri. Lily, aku tahu aku telah salah, dan aku menyesal. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Aku tertawa pahit, merasakan kepahitan yang mendalam di hatiku. Fahri, kamu tidak mengerti. Kamu sudah memilih untuk melupakan aku saat aku membutuhkanmu. Kamu memilih untuk mendengarkan ibumu dan mempercayai kebohongannya daripada mempercayai aku, istrimu. Jadi, apa yang kamu harapkan sekarang? Aku sudah cukup menderita. Suasana menjadi semakin tegang. Kenapa kamu tidak mau memberi kesempatan padaku? Suaranya mulai meninggi, dan aku bisa merasakan amarah yang muncul dalam dirinya. Kenapa kamu terus menghindar? Apa kamu tidak ingin menyelamatkan pernikahan kita? Perkawinan kita sudah hancur. Fahri, aku hampir berteriak. Suaraku bergetar karena campuran antara amarah dan sakit hati. Kamu sudah membunuhnya dengan kebohongan-kebohongan itu. Aku sudah tidak bisa kembali ke masa lalu. Jadi berhenti menyalahkan aku. Ini bukan tentang aku yang tidak memberi kesempatan. Ini tentang kamu yang sudah memilih ibumu di atas aku. Ada keheningan di ujung telepon. Hanya terdengar napasnya yang terengah-engah. Aku bisa merasakan ketegangan itu, pertarungan batin yang terjadi dalam dirinya. Namun, aku tahu, tidak ada yang bisa mengubah kenyataan ini. Aku tidak bisa lagi bertahan. Fahri, aku tidak ingin hidup dalam bayang-bayang ketidakpercayaan dan kebohongan. Aku lelah. Dengan suara berat, Fahri akhirnya berkata, aku minta maaf, Lily. Aku benar-benar minta maaf. Tetapi kata-kata itu tidak lagi memiliki makna bagiku. Semua yang datang terlambat, dan aku sudah terlalu jauh dari apa yang kami miliki. Aku menutup telepon itu dengan perasaan kosong, namun juga penuh dengan keyakinan bahwa aku telah membuat keputusan yang benar. Tidak ada lagi yang bisa memulihkan apa yang telah rusak, dan aku tidak akan kembali ke dalam hubungan yang hanya mengajarkan aku tentang pengkhianatan.
Aku tahu bahwa pertengkaran ini bukanlah yang terakhir. Akan selalu ada konflik, amarah, dan penyesalan yang menghantui kami berdua. Tetapi aku sudah cukup. Aku sudah lelah. Kini, aku hanya ingin fokus pada diriku sendiri, pada bayiku, dan pada masa depan yang lebih baik tanpa terjebak dalam masa lalu yang menyakitkan. Saat aku mempersiapkan kelahiran anakku, aku menemukan kedamaian dalam kekuatanku sendiri. Setiap langkah kecil yang kuambil, setiap keputusan yang kubuat untuk masa depan kami, semakin memperkuat hatiku. Aku tidak lagi merasa takut atau cemas tentang apa yang akan datang. Kehamilanku, yang semula terasa seperti beban, kini menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Aku berfokus pada bayiku, pada masa depan yang lebih baik untuk kami berdua, dan pada diriku sendiri yang perlahan mulai sembuh dari luka-luka yang tak terhitung. Ada hari-hari yang penuh dengan kebingungan dan kesepian, tetapi di saat-saat itu, aku belajar untuk lebih mengandalkan diriku sendiri. Aku tidak lagi mencari dukungan dari Fahri, atau berharap bahwa dia akan datang untuk memperbaiki segala sesuatunya. Aku tidak memerlukan penyesalan atau kata-kata kosong darinya. Aku tahu bahwa aku lebih baik tanpa dia. Meski aku merasakan kehilangan cinta yang pernah ada, dan meskipun kenangan tentang kami pernah mengisi hidupku dengan kebahagiaan, aku menyadari sesuatu yang lebih penting, bahwa aku layak mendapat lebih dari sekadar janji yang tak pernah ditepati. Aku tidak akan terus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan dan rasa sakit. Dengan setiap detik yang berlalu, aku merasa semakin kuat, semakin teguh dalam keputusan untuk melangkah sendiri. Aku menghadap cermin setiap pagi, melihat diri yang semakin dewasa, semakin bijaksana, dan semakin siap menyambut anakku ke dunia ini. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan perjalanan ini. Aku tahu aku harus memberikan yang terbaik untuk anakku, dan aku akan melakukannya tanpa bantuan siapapun. Aku akan menjadi ibu yang kuat, dan aku akan menjalani hidup ini dengan penuh kebanggaan atas apa yang telah aku capai sendiri. Suamiku yang kini menjadi mantan, hanya memiliki penyesalan yang datang terlambat setelah semuanya hancur. Setiap kali aku mendengar namanya, aku hanya merasakan kekosongan. Penyesalannya seolah hanyalah angin yang berlalu, tidak memberi efek apa-apa. Kerusakan yang sudah terjadi tidak bisa diperbaiki hanya dengan kata-kata. Tidak ada permintaan maaf yang bisa menghapus kenangan tentang pengkhianatannya, tidak ada yang bisa mengembalikan waktu yang hilang. Dia datang ke rumah beberapa kali, dengan wajah penuh penyesalan, mencoba untuk berbicara denganku, mencoba meyakinkan aku bahwa dia berubah. Namun aku sudah tahu lebih baik. Aku sudah melihat siapa dia sebenarnya. Seorang pria yang lebih memilih ibunya daripada aku, lebih mendengarkan kebohongan ibunya daripada mempercayai istrinya. Dan meskipun dia kini menunjukkan penyesalan yang mendalam, aku tahu bahwa semua itu sudah terlambat. Aku tidak bisa lagi menerima seseorang yang tidak pernah benar-benar ada untukku. Seseorang yang membiarkanku berjuang sendirian dalam kegelapan dan rasa sakit, sementara dia sibuk mencari cara untuk melindungi ibunya. Terkadang, meskipun ada sedikit rasa kasihan, aku tidak bisa membiarkan perasaan itu mengubah keputusan yang telah kuambil. Aku lebih baik tanpa dia. Tanpa keraguan lagi, aku tahu bahwa aku pantas mendapatkan seseorang yang bisa mendukungku, yang bisa mempercayai aku tanpa ragu. Jadi, ketika dia datang lagi, memohon kesempatan kedua, aku tidak tergerak sedikit pun. Fahri, kataku dengan suara yang tegas, semuanya sudah berakhir. Apa yang terjadi antara kita sudah tidak bisa diperbaiki. Kamu memilih ibumu, dan itu adalah pilihan yang harus kamu tanggung. Aku tidak akan menjadi bagian dari hidupmu lagi. Terlalu banyak yang telah terjadi, dan aku tidak akan kembali ke sana. Ada keheningan sejenak. Aku bisa melihat dia mencoba untuk berbicara, tetapi kata-katanya tak lagi berarti bagiku. Dia hanya berdiri di sana, dengan penyesalan yang lebih dalam dari sebelumnya, tapi itu sudah tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Aku tahu bahwa aku telah membuat keputusan yang benar. Keputusanku untuk melepaskan dia adalah keputusan yang membebaskan aku. Aku tidak akan lagi terperangkap dalam perasaan yang sudah mati, dalam hubungan yang sudah hancur. Ketika dia akhirnya pergi, aku merasa seperti beban yang selama ini menekan dadaku akhirnya terangkat. Tidak ada lagi perasaan bersalah,
tidak ada lagi harapan yang hancur. Aku tahu bahwa ini adalah jalan yang harus kuambil, dan meskipun berat, aku merasa lega. Aku siap menyongsong masa depan dengan anakku, dan aku akan melakukannya sendirian jika perlu. Keputusanku sudah final. Aku tidak akan kembali ke pria yang membiarkanku menderita sendirian. Aku akan membangun hidup baru, penuh dengan harapan, kebahagiaan, dan cinta yang pantas aku terima.